kita melihat perkembangan sampai hari ini, grafik penderita yang terjangkit oleh COVID-19 semakin meningkat, bahkan jumlahnya tiap hari selalu bertambah. Maka kita sebagai masyarakat harus ikut andil bagaimana mengendalikan meningkatnya jumlah penderita COVID ini. Kita senantiasa melaksanakan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi masyarakat. Kita menjalankan protokol kesehatan semata-mata bukan hanya untuk diri kita. Kita melindungi diri kita dan kita juga melindungi orang lain. Kita menjalankan protokol kesehatan karena itu menjadi amal soleh bagi kita, menjadi ikhtiar bagi kita, menjadi amal yang kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan karena apa yang telah kita lakukan dalam menjalankan protokol kesehatan. Maka jangan lengah, tetap jalankan protokol kesehatan sampai Allah melihat kesungguhan kita dalam mencegah penyebaran virus COVID, sehingga Allah mendatangkan pertolongannya, Allah gantikan dengan taufik dan hidayahnya. Demikian. Semoga Allah yang Maha Menatap, Allah yang Maha Mendengar, Allah yang Maha Menyaksikan membuka hati kita agar paham terhadap hikmah dari suatu kejadian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, "Ma khalaqta hadza batila." Tiadalah Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Akan menjadi musibah yang lebih besar daripada musibah yang saat ini melanda kita adalah ketika kita tidak berhasil mengenal Allah atas apa yang terjadi dengan musibah yang kita alami saat ini. Kita tidak meyakini Allah sebagai Tuhan di balik setiap keadaan yang terjadi saat ini. Maka itu akan menjadi musibah yang lebih besar daripada musibah yang sedang melanda. Allah lah yang menciptakan virus. Virus itu bertasbih kepada Allah di setiap saat, sebagaimana makhluk ciptaan Allah yang lain selain jin dan manusia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Pohon-pohon, rumput, semut, air, angin, petir, semuanya senantiasa bertasbih kepada Allah, tanpa terkecuali virus corona ini. Virus ini tidak dapat memberikan bahaya kepada siapapun tanpa izin Allah. Siapa yang akan terkena virus ini bukan karena virus ini yang memilih, tapi Allah yang sudah menentukan siapa yang akan terkena virus ini. Virus ini juga tidak bisa mematikan siapapun, karena kematian seseorang hanya bisa terjadi pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dijemput oleh malaikat maut, dicabut nyawanya pada waktu, tempat, dan cara yang telah Allah kehendaki. Salah satunya bisa saja melalui sakit akibat virus COVID-19 ini. Akan tetapi, tanpa adanya virus ini pun, bagi siapa yang sudah waktunya meninggal, maka pasti ia akan meninggal. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, seharusnya setiap kita mendengar virus ini, yang teringat adalah betapa maha kuasanya Allah, betapa maha hebatnya Allah. Dialah Allah yang menggerakkan, dialah Allah yang melindungi, dialah yang menjaga. Jadi dengan adanya virus ini, seharusnya menjadikan iman kita menguat, amal kita menguat, dakwah kita menguat, sabar kita juga menguat. Maka bagi kita tidak ada yang merugi kalau seseorang ditakdirkan
beriman dan meyakini bahwa itu takdir Allah dan sabar, maka sakitnya itu akan menjadi kemuliaan. Tidak ada yang dapat diakhirkan maupun dimajukan walaupun hanya sesaat. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, oleh karena itu kita harus yakin kepada Allah bahwa virus ini milik Allah. Maka jangan pernah kita mengabaikan ikhtiar. Sibuk dengan ikhtiar, tapi tidak boleh menuhankan ikhtiar. Kita menjalankan protokol kesehatan itu adalah amal soleh yang bisa kita lakukan. Kita ketahui bersama sampai hari ini perkembangannya virus corona semakin meningkat di negeri kita ini. Jumlah kasus penderita positif COVID di negeri kita ini grafiknya masih naik, masih selalu bertambah. Maka menjalankan protokol kesehatan adalah kebaikan yang bisa kita lakukan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Hadis riwayat. Kita tidak boleh mendekati kebinasaan, karena agama Islam itu mengajarkan untuk mengutamakan menjaga keselamatan jiwa. Makanya ketika suatu saat Khalifah Umar radhiyallahu anhu berangkat dari Madinah menuju kota Syam, dan di perbatasan ditemui oleh gubernur. Kemudian dikabarkan bahwa di Syam sedang ada wabah. Lalu sesudah bermusyawarah, akhirnya Khalifah Umar bin Khattab yang begitu kokoh imannya, begitu yakin kepada Allah, memilih kembali ke Madinah. Kemudian dikatakan, apa engkau akan lari dari takdir? Kemudian dijawab, aku lari dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Kemudian Abdurrahman bin Auf, semoga Allah ridha kepada beliau, juga menyampaikan, jikalau di suatu tempat ada wabah, maka yang di dalam jangan keluar dan yang di luar jangan masuk ke dalam. Maka seharusnya kita semua berusaha menyempurnakan ikhtiar sebagaimana yang dilakukan Amirul Mukminin. Memang yang dicontohkan adalah menghindar dari wabah ini. Sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang bisa menjadikan virus ini menyebar di tengah-tengah masyarakat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu protokol kesehatan ini kita sempurnakan sebagai amal soleh kita. Tapi hati kita harus yakin bahwa hanya Allah lah melindungi kita, bukan protokol yang melindungi kita. Ditambah dengan protokol taubat, kita perlu memperbanyak istighfar, karena bala itu turun karena dosa, dan bala juga diangkat dengan taubat. Kita tingkatkan protokol kedermawanan kita, karena semakin kita banyak menolong sesama, maka Allah pun akan semakin banyak menolong kita. Kita tingkatkan protokol doa, karena doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Di antara doa yang diajarkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa saja yang diciptakan. Kemudian doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah Allah yang Maha mendengar. Warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala keburukan-keburukan kami, ampunilah kezaliman kami kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami, kepada guru-guru kami, kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, juga kepada
Ampunilah kami sekeluarga, masyarakat, dan negeri ini. Gantikanlah dengan taufik dan hidayah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.